Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 14. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 16 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Allah memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Kita sambung dengan 1 Timotius. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal 6 ayat ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Segala sesuatu untuk dinikmati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas Alkitab yang tertulis. Basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu, ruangan, suasana, diri kami kiranya dikuasai, dipimpin Roh Kudus-Mu melalui belajar kitab suci. Dalam nama Tuhan Yesus saya usir roh jahat yang ingin mengganggu kami. Sekali lagi kuasai batin kami oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mengetahui itu berbeda dengan merasakan. Sekali lagi, mengetahui berbeda dengan merasakan. Saudara tahu es krim itu enak, tapi itu jauh berbeda dengan merasakan lelehan es krim di lidah kita. Saudara dan saya tahu akan Michelle Obama, tapi kita tidak merasakan pergaulan dengan dia. Tetapi dengan tetangga kita bukan saja tahu, tetapi merasakan pergaulan dengan tetangga. Saya beri tema renungan, yaitu merasakan kasih Allah. Kasih adalah sesuatu yang universal dibutuhkan oleh umat manusia. Kita membutuhkan kasih seperti membutuhkan air, seperti membutuhkan udara. Banyak orang yang bunuh diri karena hatinya kosong. Menurut data, di dunia ini orang yang bunuh diri bisa mencapai 800.000 per tahun. Kenapa orang bunuh diri? Salah satu sebabnya karena putus asa, kesakitan, tidak ada harapan, tidak adanya kasih. Demikian pula ibu bapak, karena tidak ada kasih, orang tidak merasakan kasih Allah, maka kejahatan ada di mana-mana. Ada pembunuhan, ada pencurian, karena orang merasa Allah itu tidak baik, tidak mencintai mereka, sehingga nasib mereka terlantar. Bahkan yang menarik, cukup banyak orang Kristen yang kehidupannya terlunta-lunta, kehidupannya tidak berkelimpahan,
tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kegembiraan dan kepuasan, tidak ada rasa syukur. Karena apa? Tidak merasakan kasih Allah. Mereka tahu kasih Allah, tapi mereka tidak rasa. Paulus berkata bahwa Allah sejak zaman lampau memberikan kepada kita banyak hal yang bisa kita nikmati, yang membuat kita gembira. Pada saat ini saya akan memberitahukan kepada saudara bagaimanakah cara merasakan kasih Allah. Yang pertama, saudara bisa merasakan kasih Allah melalui pelukannya Dia sehari-hari. Saudara dan saya bisa minum air putih, bisa memiliki tenaga listrik melalui PLN, bisa tidur nyenyak, ada makanan yang tersedia di meja kita. Saudara dan saya punya kesehatan jasmani, rumah kita aman. Kita kurang menghargai itu semua. Sampai penyakit menggerogoti kita, sampai gempa bumi terjadi di rumah kita. Kita terbiasa dengan listrik, sehingga kita tidak bersyukur dengan tenaga listrik. Tapi pada waktu rumah kita padam listriknya, kita tahu betapa pentingnya listrik itu. Ibu bapak, saudara sekalian, saudara sekarang berusia berapa? Kita dipelihara Tuhan seperti Elia dipelihara Tuhan oleh burung gagak. Artinya apa? Tuhan melalui berbagai cara melindungi kita, memelihara kita. Saya ingat saya pergi ke panti Reda atau panti jompo. Di situ ada kolam ikan. Saya ingin tahu ikan apa yang dipelihara. Ketika saya lihat ke kolam ikan itu, ternyata ada satu ikan yang tiba-tiba menelan ikan-ikan yang kecil. Saya tahu ada jenis ikan tertentu yang melindungi anaknya di mulutnya. Demikian pula Bapak di surga yang berkata, rambut kepalamu terhitung semuanya. Demikian pula Bapak di surga yang berkata, manusia bisa membunuh fisik kita, tapi jiwa roh kita aman di tangan Allah. Artinya apa? Allah itu pemelihara kita sehari-hari, seperti ikan yang melindungi anaknya di mulutnya. Yang kedua, yaitu pelukan estetika. Pelukan keindahan seperti kisah Rasul katakan itu. Allah memberi kita alam semesta yang indah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita menatap alam, kita tahu Sang Pencipta itu menyukai keragaman. Alam semesta penuh keanekaragaman. Kalau saudara dan saya mensurvei fenomena alam, alam itu dahsyat, alam itu tertib, alam itu menceritakan keindahan Allah. Bukti yang lain seperti kata Paulus, saudara dan saya bisa menikmati makanan, bisa menikmati rasa, bisa menikmati warna. Itu semua karena kemurahan Allah. Paulus berkata, segala sesuatu diberikan kita untuk dinikmati. Allah tidak wajib melakukan itu, tapi Dia melakukan itu karena Dia mencintai kita. Warna, rasa, aroma, sentuhan fisik, semua itu menunjukkan Allah sangat menyintai kita. Saya sudah ceramah di 65 kota di Indonesia. Kalau ceramah atau khotbah, seringkali saya diajak makan di berbagai tempat. Saya ingat kadang-kala saya berkata kepada pengurusnya, Pak,
saya datang ke kota ini untuk mengajarkan firman Tuhan. Apa yang dia katakan? Oh Pak Lim, sekalian kuliner. Sekalian kuliner katanya dia. Saya masih ingat di Pematang Siantar ada pangsit mie yang enak sekali. Di kota Makassar ada nasi goreng yang enak di satu jalan yang kecil. Juga di Mall Taman Anggrek, saya pernah diundang makan seafood yang enak di sana. Setiap kota memiliki kekhasan makanan sendiri-sendiri. Kalau Tuhan tidak sayang kita, semua makanan rasanya seperti telur busuk. Kita makan capcay seperti telur busuk, makan pecel seperti telur busuk, makan donat seperti telur busuk. Ibu bapak, melalui alam semesta, melalui cita rasa, melalui warna, melalui keanekaragaman, kita tahu Allah itu mencintai kita sehingga memberi estetika di dunia. Kalau Tuhan tidak sayang kita, Dia tidak memberi warna-warni. Lombok dicat putih, angkasa dicat putih, air laut dicat putih. Betapa tidak enak dipandang kalau semua seragam putih. Tapi melalui warna-warna yang beraneka, Tuhan ingin mengatakan, halo, saya mencintai engkau, sebab itu saya berikan keindahan kepada dunia ini. Ketiga, pelukan relasional. Allah mencintai kita, Dia mau kita merasakan. Bagaimana Dia menyatakan? Melalui dipeluk orang lain. Pepatah suatu bangsa mengatakan, karena Allah itu tidak terlihat, maka Allah itu memberi seorang bayi mama, ibu, untuk apa? Untuk menyusui, untuk membelai, untuk menyayangi. Artinya apa? Sesama adalah wakil Tuhan untuk menyatakan kasih. Kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menyentuh. Ibu bapak, saya masih ingat beberapa kebaikan yang dilakukan orang lain. Kebaikan banyak yang saya terima dari orang lain. Tapi dua yang akan saya ceritakan pada saat ini. Yaitu ketika saya ada tugas ke Jepang. Saya memimpin satu acara di satu pantai yang namanya di kota Owarai. Seperti kota Kuta di Bali. Saya waktu itu makan pagi. Saya makan pagi sendiri, pelayanan baru nanti malam. Saya ingin pergi ke pantai. Saya tanya kepada orang di jalan, mana arah ke pantai? Saya ingat orang itu dengan baik menjelaskan arah ke pantai. Saya masih ingat tahun 2009, kebaikan seorang wanita muda yang memberi arah yang jelas pergi ke pantai tanpa tergesa-gesa. Kebaikan kedua yang bisa saya rasakan, saya dengan anak saya pergi ke Supermall di Surabaya. Salah satu tujuannya ingin ke Gramedia. Di lantai dasar saya lihat ada beberapa orang di toko yang menjaga toko. Ada seorang pemuda yang tampan. Saya tanya, mana Supermall? Oh, di lantai 1 atau 2, saya lupa. Rasanya acuh tak acuh sambil main HP. Saya melangkah ke lantai 1, tiba-tiba ada orang lari dengan tergesa-gesa sambil terengah-engah. Dia berkata, Pak, Gramedia bukan di situ, tapi di lantai selanjutnya. Dalam pikiran saya, dalam benak saya berpikir orang ini kengangguran. Kalaupun keliru memberitahu Gramedia, dia pasti tidak sengaja. Yang kedua, andai kata saya keliru, saya bisa tanya yang lain. Tapi melalui kebaikan yang kecil ini kita merasakan tangan Tuhan menyentuh kita. Ibu bapak, sering orang berkata, saya mau seperti Maria Teresa yang melayani orang-orang yang miskin di
jalan-jalan di kota-kota besar. Saya mau pergi ke sini melakukan hal-hal yang hebat. Saya usul tidak perlu. Seperti kata Maria Teresa setelah dia mendapat Nobel. Ibu Teresa, apa yang saya lakukan untuk mengubah dunia? Apa kata Ibu Teresa? Pulang ke rumahmu, cintai anakmu, cintai suamimu, cintai istrimu, dan cintailah mertuamu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta menceritakan anak-anak yang berusia 1 hari sampai remaja, bahkan 18 tahun, seharusnya mendengarkan beribu kali kata bahwa orang tua sangat mencintai mereka. Seharusnya mereka bertumbuh dalam suasana, dalam lingkungan di mana kasih diwujudkan seperti bernapas. Orang yang tenggelam dalam depresi, kejahatan, putus asa, ingin terkenal, ingin bersaing berlebihan. Biasanya orang itu tidak pernah mengingat sama sekali bahwa ia sangat dicintai oleh orang tua mereka. Para peneliti, sosiolog menyimpulkan agar bertumbuh normal setiap orang, setiap manusia harus dicintai. Sebab itu kalau ibu bapak punya beberapa anak, saya usul jangan pernah pilih kasih. Jangan pernah mencintai jenis kelamin tertentu. Jangan mengistimewakan anak tertentu. Kalau anak itu juga memilih, dia mungkin tidak memilih saudara jadi orang tuanya. Mungkin memilih tetangga saudara menjadi orang tuanya. Artinya apa? Kita sudah diberi anak, diatur oleh Tuhan, disyukuri. Jangan memilih laki atau perempuan, meskipun boleh berdoa, meminta jenis kelamin tertentu. Jangan pernah mengatakan anak itu tolol, anak itu bodoh. Jangan sering mengkritik anak, tetapi sering-seringlah memeluk dan berdoa bersama. Katakan betapa saudara bersyukur kepada Tuhan memiliki anak itu. Ibu bapak, bagaimana merasakan kasih Tuhan melalui orang saudara? 1 Yohanes pasal 4 ayat 12 berkata, Allah tidak terlihat. Jikalau saudara dan saya saling mencintai, maka Allah real di dalam hidup kita. Pendeta John Stott memberi tafsiran yang menarik. Allah itu perlu alat peraga. Alat peraga yang bisa dilihat, bisa didengar. Jauh lebih penting daripada alat peraga yang tidak bisa dilihat maupun didengar. Orang tua, orang lain adalah sarana Tuhan untuk pelukan relasional untuk menolong kita memahami kasih Allah. Kita bukan saja perlu tahu kasih Allah, tapi kita perlu merasakan kasih Allah. Dan yang keempat, kita merasakan kasih Allah melalui pelukan dramatis. Pelukan dramatis. Kita sering menyebutnya mujizat. Daniel dalam pasal 6 tetap setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengatur singa-singa buas yang harus menerkam dia menjadi jinak seperti binatang peliharaan. Sadrak, Mesak, Abednego di dalam Daniel pasal 3 menolak bersujud kepada berhala yang dipaksakan kepada mereka. Allah menolong mereka, Allah bersama-sama dengan mereka di perapian yang membara. Sehingga mereka sama sekali tidak kena bakar. Mujizat masih terjadi pada zaman ini, saudara. Seorang kenalan saya naik mobilnya yang baru bersama 4 orang, jadi 5 orang dengan dia.
mobil itu cepat dengan kecepatan sekitar 120 km per jam. Tiba-tiba mobil itu kecelakaan. Dan yang menarik, Tuhan menolong. Meskipun mobilnya ringsek, kelima-lima anggota keluarganya selamat. Memang melalui beberapa operasi, memang melalui masuk rumah sakit. Tapi di situ kita melihat Tuhan memberi mujizat. Pelukan estetika, pelukan sehari-hari, pelukan relasional, pelukan yang dramatis. Yang kelima, saudara dan saya bisa merasakan kasih Allah melalui pelukan penderitaan. Jika Bapa di surga baik, mengapa aku diliputi berbagai penderitaan? Sebagian orang Kristen berpendapat, ketika kita menerima Yesus, maka masalah akan berakhir. Teologi ini menarik. Ajaran ini bermaksud baik, tapi kalau jujur tidak benar. Fakta Alkitab, fakta sejarah gereja membuktikan 10 murid Yesus semua dieksekusi kecuali Yudas dan Yohanes. Rasul Yohanes, Rasul Paulus, kepalanya dipenggal. Stefanus dilempari batu. Di mana kita mendapat asumsi, mendapat pengajaran bahwa perjalanan kehidupan Kristiani seperti jalan mulus di taman. Yohanes 16 ayat 33 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Dalam dunia kamu menderita banyak penganiayaan. Ibu bapak, pada tahun 2021 ini masih banyak orang Kristen dianiaya. Kita tidak boleh lupa bahwa dunia ini adalah medan peperangan, bukan taman bermain. Sekali lagi, menurut tradisi gereja, Matius dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus meninggal atau mati di Alexandria dengan dibunuh di Alexandria. Diseret kuda melintasi jalanan kota. Lukas digantung di Yunani. Petrus disalibkan dengan posisi kepala terbalik. Thomas ditusuk tombak. Dan Rasul Yakobus dipenggal di kota Yerusalem. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak mau menderita. Tapi kalau jujur, dosa, setan masih ada di dunia. Dia pasti mengharapkan dan berusaha orang Kristen semenderita mungkin. Seperti kata seseorang, kalau setan tidak bisa mengajak seorang ke neraka, maka dia akan membuat orang-orang Kristen hidup seperti di neraka. Abad pertama, Matius dibunuh di Ethiopia. Banyak rasul yang dibunuh. Siapakah kita bisa memastikan hidup kita akan mulus seperti jalan di taman? Tapi tentu saja Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Rahasianya apa? Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat artinya apa? Minimal ada dua. Yang pertama, Tuhan segera datang. Dunia ini akan berakhir. Air mata kita akan dihapus. Kita akan menikmati sukacita di kekekalan di surga. Oh Pak Lim, surga itu membosankan. Siapa bilang? Kalau di dunia ada pantai Senggigi, ada pantai Hawaii, ada pegunungan Alpen,
Ada kota-kota yang sangat-sangat indah. Bagaimana mungkin surga kalah indah? Demikian pula saudara, Tuhan itu dekat, artinya apa? Dia adalah pencipta. Dia adalah CEO alam semesta. Dia yang maha kuasa, menciptakan dari kekosongan tanpa bahan. Coba kalau ada satu gedung tingkatnya 25. Para insinyur berkata, jadilah gedung tanpa semen, tanpa pasir, tanpa besi. Tidak mungkin. Tapi Alkitab berkata, alam semesta dikatakan oleh sabda Tuhan, oleh firman Tuhan. Saudara lihat di tengah malam, bintang-bintang itu bertaburan tanpa penyangga. Siapa yang mencipta itu? Kalau Tuhan Maha Kuasa dan Dia menjadi Bapa kita. Sebab itu Rasul Paulus berkata, jangan khawatir, berdoalah. Memang doa tidak langsung Tuhan mengutus malaikat. Kadang-kala Tuhan berbuat mujizat. Seperti teman saya yang mobilnya hancur, tapi jiwanya kelimanya selamat. Tapi kadang-kala Tuhan menghiburkan, menguatkan kita supaya sanggup mengatasi masalah itu. Orang Kristen yang dianiaya bisa dipenjarakan belasan tahun, dipukuli, disundut dengan besi yang panas. Bagaimana dia bisa menahan? Tuhan bisa memberi kekuatan. Tapi Alkitab berkata, kalau kita menderita, kalau kita susah, diberi petunjuk, penghiburan, penyertaan, dan jalan keluar. Paulus tidak luput dari rajaman batu. Paulus tidak luput dari kapalnya karam. Paulus tidak luput dari dipenjara bertahun-tahun. Tapi Paulus juga ditolong ketika kapalnya dihancurkan oleh ombak yang bisa setinggi 18 meter. Tuhan melindungi dia. 276 penumpangnya selamat karena ada Paulus di kapal itu. Jadi itulah kehidupan Kristiani, saudara. Allah membelai kita, menyatakan kasih. Saudara dan saya bisa merasakan kasih melalui memberi keindahan di alam semesta. Melalui memelihara kita sehari-hari. Melalui relasi kita dengan orang tua. Relasi kita dengan tetangga. Relasi kita dengan teman segereja. Dan yang keempat, kadangkala secara dramatis Allah bekerja melalui mujizat. Dan yang kelima, rasanya ini bukan belayan kasih Allah, tapi justru kalau saudara menderita, banyak berdoa, minta petunjuk Tuhan, saudara akan dihiburkan dan dikuatkan. Saudara bisa merasakan kasih Allah. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ibu bapak, apakah saudara kecewa kepada Dia? Apakah saudara merasa Allah itu yang jauh nun di sana? Apakah saudara merasa Allah itu dingin dan saudara mengalami Dia seperti monster yang menakutkan? Dengarkan firman Tuhan. Allah itu baik, penuh belas kasihan, dan sumber segala penghiburan. Saat ini berdoalah secara pribadi, katakan, Tuhan, ampuni dosa saya, hiburkan saya, kuatkan saya, tolong saya merasakan kasih-Mu. Saya beri kesempatan saudara 1-2 menit untuk berdoa. Bapak di surga, terima kasih Alkitab yang tertulis menghiburkan, menguatkan kami. Tolong supaya menjadi pedoman hidup kami. Kami bersyukur perusahaan ini secara teratur
dakkan ibadah, berkatilah ownernya, berkati stafnya, berkati pegawainya, yang ada ratusan ribuan, supaya mengenal Tuhan Yesus, yang sudah mengenal supaya bertumbuh serupa Yesus. Jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Jikalau ada yang mau meninggalkan iman Kristiani, Tuhan lawat melalui roh dan firman-Mu. Bapa yang baik, penuh belas kasihan, lindungi ketika mereka pergi, lindungi ketika mereka pulang. Jauhkan mereka dan kami semua dari COVID-19. Berkati negara kami Indonesia, berkati pemerintahan di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Tolong Tuhan supaya COVID ini segera diakhiri, diketemukan obat terbaik, diketemukan vaksin yang terbaik oleh petunjuk Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.